Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa ya. Senang sekali hari ini Rabu tanggal 23 Juli 2025 kita boleh bersama-sama kembali Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita lanjutkan saya akan periksa handphone saya dulu ya. Mungkin ada berita penting yang masuk sehingga kita bisa mendoakan atau ada sesuatu hal yang istimewa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya tidak ada sesuatu yang istimewa. Baik, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai dengan 45. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 45 ya. Judul besarnya adalah Elia di Gunung Karmel. Ayat yang ke-41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Wow, ini sikap Elia dalam berdoa. Dia membungkuk ke tanah, kemudian dengan mukanya di antara kedua lututnya ya. Itu bisa ditiru Bapak Ibu sekalian. 43. Setelah itu Elia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Bersama saya ucapkan, demikianlah sampai 7 kali. 2, 3. Demikianlah sampai 7 kali. Ya, ayat yang ke-44. Pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di Amerika Serikat atau di Indonesia yang terbiasa belanja online ya, setelah menunggu beberapa hari kedatangan barang yang kita beli, kemudian muncul notifikasi. Paket Anda sedang diproses di gudang pengiriman ya. Tapi ketika dicek tidak ada pergerakan ya, cuman sampai di situ aja message-nya. Lalu hari berikutnya muncul update, paket Anda telah dikirim dari pusat logistiknya. Meskipun barang itu belum sampai, tapi kita sudah mulai lega Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu adalah tanda awal bahwa barangnya sedang dalam perjalanan dan kita memang belum melihat barangnya. Tapi dengan notifikasi kecil itu cukup untuk membuat kita percaya bahwa barang itu akan segera sampai. Iman Elia mirip seperti itu Bapak Ibu sekalian. Elia belum melihat hujan. Bahkan 6 kali berturut-turut dia berdoa. 6 kali berturut-turut bujangnya berkata tidak ada apa-apa. Tapi Elia tetap percaya dan tetap berdoa. Dan ketika kali yang ketujuh,
Itu hanya terlihat awan kecil setelah Elia berdoa, yaitu awan sebesar telapak tangan, maka Elia langsung bertindak. Itu cukup bagi Elia sebagai tanda bahwa janji Tuhan sedang bergerak dan akan segera tergenapi. Hari ini banyak orang hanya percaya kalau sudah melihat semuanya. Tapi orang yang hidup oleh iman, Bapak Ibu sekalian, akan percaya bahkan saat tanda itu yang terlihat masih sangat kecil. Dalam dunia yang ingin hasil besar secara instan, secara cepat, justru Tuhan mencari orang yang seperti Elia, yang tetap berdoa, yang sabar menanti, dan tetap percaya sampai hujan itu benar-benar datang. Kisah Elia dan awan sebesar telapak tangan adalah kisah iman yang tidak mengenal kata menyerah di dalam penantian. Setelah 3,5 tahun, tidak ada hujan, kering kerontang yang ada, Bapak Ibu sekalian. Elia tidak hanya berdoa, tetapi juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doanya, meskipun belum terlihat tanda-tandanya. Dalam dunia yang gampang menyerah ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang mau bertahan dalam iman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Elia tentang 3 sikapnya yang sungguh menakjubkan. Yang pertama, iman yang tidak mudah menyerah, ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 tadi dikatakan, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut, bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Elia tahu bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Karena Tuhan memang sudah berjanji, Bapak Ibu sekalian. Tapi tanda-tandanya nggak ada. Awannya tidak muncul, Bapak Ibu sekalian. Elia tidak berkata, mungkin bukan kehendak Tuhan, ya. Tapi Elia berkata, coba lagi, lihat lagi. Ia terus percaya dan Elia terus berdoa. Iman sejati itu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak menyerah hanya karena belum melihat tanda-tandanya. Iman sejati berkata, belum ada apa-apa memang hari ini. Itu fakta, Bapak Ibu sekalian. Tapi aku akan coba lagi, coba lagi, coba lagi. Doa itu, Bapak Ibu sekalian, bukan soal membuat Tuhan mengabulkan doa dan keinginan kita, tapi doa itu yaitu tentang mempercayai bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita meskipun hari ini doa-doa kita itu belum dikabulkan. Dalam Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu dikisahkan tentang seorang janda yang terus datang kepada hakim yang jahat, hakim yang lalim, hakim yang nggak punya belas kasihan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang janda ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada maksudnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau hakim yang jahat itu, ya, didatangi berkali-kali, hatinya kemudian luluh. Lebih-lebih tadi kita sudah menyanyikan tentang Tuhan baik, tentang kasih Yesus, tentang pertolongan Tuhan. Lebih-lebih Tuhan kita nggak bisa dibandingkan dengan hakim yang jahat itu sejauhnya langit dan bumi. Kalau hakim yang jahat itu didatengin berkali-kali hatinya bisa luluh. Lebih-lebih Tuhan kita, Allah yang maha baik, yang memposisikan dirinya sebagai
Bapa kita yang mengangkat dan memberi hak kepada kita sebagai anak-anaknya. Pasti Tuhan akan mendengar, menjawab, dan mengabulkan doa-doa kita yang kita naikkan dengan tidak jemu-jemu. Dalam kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 dikatakan, bukankah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ayo kita yang sedang dalam pergumulan, naikkan doa-doamu. Bukan hanya cuman satu kali, tapi melalui pembacaan kita hari ini. Elia itu berdoa sampai 7 kali. Bahkan kalau sampai 7 kali awan itu belum muncul, Elia pasti akan berdoa untuk yang ke-8 kalinya, yang ke-9 kalinya, yang ke-10 kalinya. Ya, kita kenal dengan istilah push, P-U-S-H, pray until something happen. Artinya berdoalah sampai doamu dikabulkan. Kalau doamu belum dikabulkan, maka teruslah berdoa, jangan berhenti. Roma pasal 12 ayat 12 dengan jelas berkata kita ini harus sabar dalam kesesakan dan kita harus terus bertekun di dalam doa. Dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa Elia itu adalah manusia biasa. Sama seperti kita ini. Waktu Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Waktu Elia kembali berdoa, maka langit pun terbuka dan hujan itu turun. Ingat, Elia adalah manusia biasa, tapi doanya luar biasa. Kita adalah manusia biasa, punya iman bahwa doa-doa kita luar biasa, ya. Awan sedang datang di atas kepala kita. Mungkin belum sebesar telapak tangan, mungkin masih sebesar jari kelingking. Sebentar lagi akan semakin besar, sebesar telapak tangan, dan kemudian akan ada hujan deras. Akan ada jawaban-jawaban daripada doa-doa kita segera menjadi kenyataan, ya. Iman sejati Bapak Ibu sekalian itu tetap setia bahkan saat langit masih kosong, belum ada awannya. Ketika kita lelah berdoa, Bapak Ibu sekalian, itu bukan saatnya untuk berhenti. Justru waktu kita sudah lelah, kita sudah burn out, itu saatnya kita harus memperdalam kepercayaan kita lagi kepada Tuhan. Kadang Tuhan menunda jawaban daripada doa-doa kita karena Tuhan sedang menumbuhkan iman kita. Ya, Tuhan bukan hanya mau mengabulkan permintaan kita, tapi Tuhan mau menumbuhkan iman kita. Yang kedua, kita belajar bahwa iman yang bertindak sesuai keyakinan. Itu yang kita pelajari dari Nabi Elia, Bapak Ibu sekalian. 1 Raja-Raja 18 ayat 44 berkata, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Elia melihat awan kecil setapak tangan, tapi ia langsung bertindak. Ia percaya itu bukan sekedar tanda, tapi awal dari penggenapan janji. Iman bukan hanya percaya dalam hati, tapi juga bertindak di alam nyata. Sekali lagi, iman itu bukan hanya percaya dalam hati, tapi juga bertindak di alam nyata. Dalam kitab Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 kita belajar tentang tembok Yeriko, ya. Bagaimana bangsa Israel itu menunggu tembok Yeriko itu roboh, Bapak Ibu sekalian, ya.
itu sama Tuhan disuruh keliling 1 hari 1 kali, hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali ya. Dan waktu keliling nggak boleh ngomong, nggak boleh keluar suara. Apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa yang terjadi. Baru waktu hari yang ketujuh mereka keliling Bapak Ibu sekalian sebanyak 7 kali dan bersorak, maka kemudian runtuhlah tembok Yeriko itu ya. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang ibu rumah tangga yang mana di tengah-tengah krisis kemudian dia mulai berdoa untuk mensupport atau menopang ekonomi daripada keluarganya. Kemudian Tuhan taruh di dalam hatinya untuk ibu ini mulai membuat kue, Bapak Ibu sekalian. Nah, secara logika keuangan keluarganya itu terbatas dan ia juga belum punya banyak pelanggan. Bahkan oven yang ada di rumahnya itu sudah tua, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ibu ini yakin Tuhan yang memberi dorongan, maka ibu ini mulai bertindak. Sekali lagi, iman itu harus bertindak. Ya mulai menata dapurnya yang kecil itu dengan rapi. Kemudian ibu ini mulai belajar lewat internet, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara bikin kue yang enak. Kemudian ibu ini mulai melangkah lagi membeli bahan-bahan kue, dan karena uangnya terbatas, maka kue yang dihasilkan cuman bisa buat kue 1 loyang saja. Dan dia dipasarkan melalui WA Group dan kepada tetangga sekitarnya. 1 bulan pertama, Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang beli. Semuanya bilang, lain kali Ibu, lain kali Ibu. Ya. Tapi yang luar biasa, Ibu ini tiap hari produksi 1 loyang. Lah terus gimana Pak hasil kuenya? Hasil kuenya luar biasa, dia bagi-bagikan kepada tetangganya dan dia bilang kepada tetangganya, kepada teman-temannya, ini tester ya. Bulan berikutnya Bapak Ibu sekalian, maka order mulai berdatangan. Memang tidak banyak ya. Tapi seperti yang saya sudah sampaikan, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya ya. Karena ibu ini menabur tester, singkat cerita akhirnya usaha kuenya itu jalan laris manis dan ibu ini bisa membantu keuangan daripada keluarganya ya. Maka itu yang kedua Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan, jangan tunggu semuanya jelas baru percaya. Jangan tunggu mujizat itu datang baru bergerak. Tapi bergeraklah mulai sekarang karena kita percaya. Bertindaklah seolah-olah mujizat sudah datang. Itulah iman ya. Dan sikap yang ketiga yang menakjubkan dari Nabi Elia tadi, yaitu iman yang bertindak segera saat tanda mulai muncul. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44 dan 45 tadi, lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Iman yang bersiap-siap menyambut jawaban Tuhan. Bahkan ketika jawabannya belum turun sepenuhnya. Itulah iman daripada Nabi Elia. Apa yang Nabi Elia lakukan itu luar biasa. Baru muncul awan kecil, dia sudah mengatur strategi, memerintahkan Ahab bersiap dengan keretanya. Elia tidak tunggu hujannya turun dulu, tapi Elia tahu awan yang kecil itu adalah pertanda awal daripada janji besar yang akan segera terjadi dan digenapi. Iman yang hidup, Bapak Ibu sekalian, akan selalu bersiap menyambut apa yang sudah Tuhan janjikan. Itulah
iman yang mengantisipasi dengan tindakan, bukan pasif dan menunggu hujan turun di kepala baru percaya. Hari ini, apa yang pernah kita pegang janji-janji daripada Tuhan, apa yang pernah kita imani tapi belum menjadi kenyataan, kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa, Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah, hujan itu akan segera tiba. Kalau kita berdoa minta hujan berkat, sudahkah kita siapkan payung iman kita? Kalau kita berdoa untuk minta mujizat kesembuhan, apakah hari ini kita yang sedang sakit atau kurang sehat, sudahkah kita menjaga hidup kita? Jangan hanya berdoa Tuhan pulihkan kesehatan kita, tapi mulailah bertindak, yaitu dengan makan makanan sehat, istirahat yang cukup, dan menghindari yang namanya stres. Itu adalah seperti langkah-langkah iman, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah belajar 3 hal, bahwa yang pertama dari Elia kita belajar bahwa tidak menyerah walau belum ada tanda-tanda. Itulah iman yang luar biasa daripada Elia. Yang kedua, yaitu bertindak sesuai dengan keyakinan iman. Dan yang ketiga, yaitu bersiap menyambut janji Tuhan, bahkan sebelum itu digenapi. Jangan pernah remehkan awan kecil, karena hujan besar bisa sedang menuju dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya doa-doa yang dinaikkan oleh kami, anak-anak-Mu ini tidak ada yang sia-sia. Melalui Elia kami belajar bahwa sebentar lagi akan ada awan setapak tangan. Maka itu Allah Roh Kudus tolong kami untuk kami tidak berputus asa, untuk kami meniru iman daripada Elia ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.